Halo teman kucing, selamat datang kembali di channel YouTube-nya Sogo Kucing. Jadi di video kali ini gua mau sharing ke teman-teman 3 makanan tambahan yang biasa gua kasih ke kucing-kucing gua, teman-teman. Jadi 3 makanan ini biasanya gua selingin selama 1 minggu, pasti ganti-ganti ya. Jadi selain dry food, wet food, ada 3 makanan yang sering gue berikan ke kucing-kucing gue supaya kucing gue ini tidak bosan dengan makanannya dan supaya kucing-kucing gue ini terhindar dari yang namanya mencret terus juga bulu rontok, karena 3 makanan yang sering gue kasih ini sangat bermanfaat untuk bulu terus juga untuk mempercepat masa pemulihan saat sakit, terus juga untuk membuat kucing kita itu bisa cepat gemuk menurut gua loh ya teman-teman. Nah, untuk yang pertama ini adalah telur. Jadi telur ini biasa gua berikan ke kucing-kucing gua seminggu itu 2 kali atau maksimalnya itu 3 kali saja. Nah, untuk manfaat kuning telur sendiri itu bisa merecovery pada saat kucing dalam masa pemulihan setelah sakit. Terus kemudian juga si kuning telur ini bisa membuat bulu kucing lebih tebal dan juga bisa untuk imunitas tubuh kucing pada saat kucing sedang sakit dan tidak mau makan sama sekali, teman-teman ya. Jadi banyak manfaat dari kuning telur ini yang akan kamu dapatkan ketika kamu memberikan ke kucing kamu sesuai dengan kebutuhannya. Jadi jangan terlalu berlebihan, teman-teman. Ini kucing-kucing gua lagi makan kuning telur dan ini si Ucup, teman-teman. Si Ucup itu paling suka banget dengan yang namanya kuning telur. Tetapi untuk kucing gua yang Himalaya, dia itu suka tapi sukanya itu B aja. Beda sama kucing gua yang namanya si Ucup ini, teman-teman. Kalau dikasih kuning telur, dia itu langsung nunduk sampai habis. Tapi ingat ya teman-teman, pemberiannya jangan terlalu berlebihan karena bisa membuat kucing itu muntah. Jadi cukup aja seminggu itu maksimal 3 kali, itu udah paling banyak. Nah, ini teman-teman makanan selingan yang kedua untuk kucing-kucing gua. Jadi di dalam 1 minggu itu pasti gua kasih ini juga. Ini apa? Ini adalah yang sedang diaduk-aduk, tempe kukus dicampur dengan makanan basah. Kenapa kucing gue itu harus dikasih tempe dalam waktu 1 minggu maksimal itu 3 kali? Karena kucing-kucing gue ini supaya terhindar dari yang namanya pup lembek, teman-teman. Kalau misalkan kucingnya itu karena musim hujan terus kedinginan, itu biasanya kucing mudah sakit perut dan bisa membuat kucing kita itu mencret. Jadi untuk menghindari mencret, makanya kucing gue itu di dalam 1 minggu pasti mereka akan ketemu dengan menu tempe dicampur dengan wet food, teman-teman. Nah, untuk pemberian tempe juga jangan terlalu sering ya teman-teman, karena kucing itu hewan karnivora ya. Jadi bukan pemakan segala, tapi kucing itu pemakan daging. Dan makanan yang berikutnya ini dia teman-teman. Ini adalah makanan terenak yang dalam 1 minggu itu gue jatahin untuk kucing-kucing gue, sama pemberiannya seminggu itu maksimal 3 kali, teman-teman. Ini adalah kepala ayam yang bisa dibilang murah meriah, namun sangat bisa membuat kucing itu tidak bosan dengan makanannya dan juga bisa mempercepat recovery setelah kucing sakit. Terus kemudian si kepala ayam ini bisa mempercepat penggemukan kucing kamu. Jadi kalau misalkan kamu sedang program penggemukan kucingnya, ya kamu bisa menggunakan kepala ayam ya untuk alternatifnya, tapi lebih bagusnya menggunakan dada ayam. Jadi tidak usah memaksakan untuk memberikan sesuatu yang kamu belum mampu, teman-teman ya. Takutnya kalau kita itu merawat kucing-kucing kita dengan cara memaksakan untuk memberikan yang terbaik, tetapi kita juga sebagai babunya gitu ya, bisa dibilang kita itu keteteran dengan urusan yang namanya uang atau biaya untuk merawat mereka, yang pada akhirnya nantinya kamu merasa keberatan untuk merawat mereka dan terjadilah yang namanya spekulasi bahwa kucing ini harus dibuang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi tidak usah memaksakan untuk sesuatu yang kamu belum mampu. Tapi kalau misalkan kamu itu sudah cukup mampu, ya kamu bisa mengganti kepala ayam ini dengan dada ayam ya, karena proteinnya lebih baik dada ayam dibandingkan dengan kepala ayam. Tapi si kepala ayam ini akan menjadi solusi buat kita nih teman-teman, babu kucing yang masih mendang-mending ya. Dengan kepala ayam ini juga sangat bagus untuk mempercepat masa penggemukan, terus juga mempercepat masa recovery. Dan kepala ayam ini bisa menjadi alternatif supaya kucing itu tidak bosan dengan makanannya. Jadi kalau misalkan kamu ngasihnya dry food aja seminggu, ya kucing kita itu akan bosan dengan makanannya. Terus juga kalau udah bosan, biasanya mereka itu mudah sekali akan
menyusut berat badannya teman-teman ya, karena nafsu makannya menurun yang akhirnya ya kucing kamu tidak lagi terlihat gemuk, tetapi kucing itu sangat-sangat mungkin bisa dibilang kurus banget ya teman-teman. Apalagi kalau misalkan kamu ngasih makanan kering yang tidak sesuai dengan usia kucing kamu. Jadi kalau misalkan kucingnya itu kitten dikasih makanan dewasa, ya otomatis proteinnya tidak akan tercukupi dengan makanan yang tidak tepat diberikan ke kucing kamu nih teman-teman ya. Jadi pastiin untuk selalu memberikan makanan yang sesuai dengan usianya pada saat kamu memberikan makanan kering untuk kucing kamu ataupun kamu memberikan wet food untuk kucing kamu teman-teman. Apakah ada di antara teman-teman suka kucing yang sering memberikan atau pernah memberikan atau memang sama seperti gua terjadwal untuk memberikan ketiga makanan tambahan ini teman-teman? Di antaranya kuning telur, terus kemudian tempe kukus dicampur dengan wet food, bisa juga dicampur dengan ikan pindang, terus kemudian kamu juga memberikan kepala ayam atau daging ayam rebus untuk kucing kamu. Dan di kucing-kucing gua ini sangat cocok sekali teman-teman ya. Dari kuning telur, terus juga tempe, terus kemudian dari kepala ayam ataupun daging ayam atau dada ayam yang diberikan ke kucing itu bisa sangat-sangat mengatasi kucing. Satu, supaya bulunya tidak rontok, terus kemudian terhindar dari yang namanya mencret, dan berat badannya tetap stabil karena kucingnya itu tidak mudah bosan dengan makanan yang kita kasih teman-teman ya. Jadi manfaat makanan yang bervariasi itu sangat-sangat baik untuk kucing, apalagi untuk kucing dalam masa pertumbuhan. Nah, tapi teman-teman kalau misalkan kamu punya kucing yang masih kurus, udah diberikan makanan tambahan apapun, cek dulu apakah kucing kamu itu sudah diberikan obat cacing atau belum. Nah, jadi untuk pemberian obat cacing itu juga sangat penting teman-teman untuk memaksimalkan penyerapan gizi yang didapat dari makanan yang kamu berikan untuk kucing kamu. Jadi sebagus apapun makanan atau semahal apapun makanan kucing yang kamu berikan ke kucing kamu, kalau misalkan kucing kamu itu belum terbebas dari yang namanya parasit atau cacing, itu kucing kamu akan tetap terlihat kurus. Jadi kamu itu hanya akan buang-buang uang saja memberikan makanan premium sekalipun, tetapi nutrisinya tidak diserap sempurna oleh tubuh kucing kamu. Terus kemudian juga nih teman-teman, selain 3 makanan tambahan ini, jangan lupa kamu juga nih teman-teman harus selalu menjaga supaya kucingnya itu tidak mudah stres ya. Untuk kucing yang belum dikebiri, untuk kucing jantan itu menurut gua sangat sulit sekali saat kita ingin menstabilkan berat badannya. Karena ketika kucing jantan atau kucing betina pun sudah masuk masa birahi, itu biasanya mereka itu akan ya bisa dibilang kurang nafsu makan karena mereka itu fokus untuk memenuhi hasrat birahinya teman-teman ya. Jadi menurut gua akan lebih baik lagi kalau misalkan kamu tidak ingin punya kucing banyak-banyak, lebih baik di steril saja teman-teman ya, untuk menjaga berat badannya dan juga supaya kucing kamu terhindar dari stres. Oke, see you next video. Ini kucing-kucing gua lagi ada di luar rumah. Supaya apa? Supaya kucing-kucing gua itu tidak bosan saat dikurung di dalam kandang terus teman-teman. Jangan lupa dukung terus channelnya Suka Kucing dan see you next video teman-teman. Bye.